Sama pembukaan dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Dr. Lina Wardina. Pada Bu Lina, waktu dan jaringan kami persilahkan. Halo, Bu Lina. Baik, sebentar teman-teman ya. Sambil menunggu Bu Lina, saya ingin menyapa di sini juga hadir ya Bu Dwi Iriani. Oke. Oh, sudah siap Bu? Ya, Ya, silakan Ibu. makanya tadi kok agak susah ininya, apa jaringannya. Oke. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Prodi PWK yang telah menyiapkan kegiatan ini, yaitu ada Bu Ulul, Pak Mirza, Bu Sinta, ada siapa lagi nih Pak Mirza? Pak Belum banyak Bu Oh, yang belum ada hadir. ya. Ya, Tidak mungkin. Dan khusus sebentar untuk Pak, belum teman-teman keluar. mahasiswa yang hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat senang sekali karena dapat bertemu dengan teman-teman, di mana dalam pembelajaran jarak jauh ini, seperti UT, bertemu dengan mahasiswa adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, karena kita dapat berinteraksi. Nah, kita hari ini berkumpul dengan tujuan untuk penyamaan persepsi pelaksanaan studio PWK yang sebentar lagi akan dimulai untuk semester 2023.2. Atau kalau yang sekarang itu 2023-2024 ganjil ya. Teman-teman harus membiasakan juga seperti itu. Nah, pada semester ini kita mempunyai mahasiswa yang akan praktek studio itu sekitar 780-an orang ya, Ulul ya, yang tersebar di seluruh PBJJ, dan kalau kita beri kelompok itu ada kurang lebih 76 kelompok. Ya, seperti itu ya Bu Ulul ya, mungkin plus minus, dan itu ada 3 macam studio, yaitu studio proses perencanaan, studio kota, dan studio perencanaan wilayah. Nah, kita melaksanakan kegiatan penyamaan persepsi ini secara rutin pada awal sebelum dimulainya kegiatan studio. Nah, teman-teman sekalian, pelaksanaan studio ini merupakan kompetensi inti Prodi PWK, atau dapat dikatakan bahwa studio ini sebagai inti dari PWK. Dengan demikian, kita menginginkan pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan agar kompetensi dari teman-teman dapat tercapai. Nah, kita juga menyadari bahwa memang tidak mudah untuk pelaksanaan studio ini secara jarak jauh. Dengan demikian, kita merasa perlu untuk memberikan penyamaan persepsi pada mahasiswa agar dalam bekerja dan pelaksanaan studio mempunyai persepsi yang sama. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti studio proses perencanaan sudah memahami bagaimana studio ini dilaksanakan. Ya, anggap saja ini sebagai penyegaran untuk teman-teman. Untuk mengingat kembali. Nah, pada studio ini yang diutamakan adalah kerja tim. Studio ini dilaksanakan berkelompok dan minimal dalam satu kelompok itu masih 5 orang ya. Teman-teman tidak dapat bekerja sendiri, ini memang harus bekerja sama. Dan teman-teman juga tidak dapat mengandalkan hanya kepada 1 atau 2 orang saja dalam tim atau kelompok tersebut. Karena keaktifan teman-teman dalam kelompok juga akan dinilai. Walaupun ini adalah kelompok, namun penilaian kepada teman-teman adalah tetap secara individu. Jadi dalam satu kelompok itu nilainya tidak mungkin sama semua, jadi akan berbeda-beda. Nah, jika kita melaksanakan bersama-sama pasti akan lebih mudah. Dengan demikian, teman-teman harus membagi pekerjaan ini dalam kelompok tersebut. Nah, kegiatan persamaan persepsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman atau menyamakan persepsi terkait pelaksanaan studi yang akan teman-teman lakukan. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman antara lain yaitu bagaimana jika kelompok tersebut anggotanya tidak di satu PBJJ, jadi tidak di satu tempat yang sama. Lalu bagaimana teman-teman harus membagi tugas dalam kelompok, bagaimana memilih daerah atau wilayah penelitiannya, lalu data-data yang ditampilkan itu harus seperti apa. Nah, ini semua nanti akan dijelaskan oleh Pak Mirza dan Ibu Ulul. Nah, pada pelaksanaannya nanti dalam tiap kelompok itu ada pembimbingnya.
yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang akan mengarahkan dan mengawal teman-teman dalam melaksanakan studio ini. Saya sangat berharap teman-teman dapat melaksanakan studio ini dengan senang hati, tidak menjadi beban, dan dapat merupakan pengalaman yang menarik bagi teman-teman. Sehingga teman-teman dapat menyelesaikan studio tepat waktu, yaitu pada semester ini juga, dan dengan hasil yang memuaskan. Nah, saya juga sangat mengharapkan teman-teman dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan studio ini, sehingga diharapkan pelaksanaan studio yang akan datang akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ulul atau Pak Misah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lina Warlina atas sambutannya. Teman-teman, mohon diperhatikan nanti materinya yang akan disampaikan oleh Bu Ulul karena ini penting banget. Sebagaimana tadi pesan Bu Lina, yang sudah pernah mengikuti studio ini penyegaran, tapi yang belum, ini akan menuntun teman-teman untuk mensukseskan studio di semester ini dan semester-semester mendatang. Baik, langsung saja kepada Bu Ulul Hidayah, waktu dan jaringan dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Mirza atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Selamat malam mungkin bagi yang di wilayah timur ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu dosen, saya mewakili untuk menyampaikan pedoman penyelenggaraan studio untuk teman-teman mahasiswa yang meregistrasikan mata kuliah PWKL 4205, studio proses perencanaan PWKL 4304 untuk studio perencanaan kota, dan juga PWKL 4408 untuk studio perencanaan wilayah. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Ulul Hidayah, selaku koordinator teknis untuk kegiatan praktik studio pada program studi perencanaan wilayah dan kota. Nanti juga ada Pak Mirza yang kami berdua yang akan membantu teman-teman ya untuk proses pelaksanaan studio. Nanti bisa berkoordinasi dengan kami berdua jika ada pertanyaan. Baik, ya tadi sudah disinggung oleh Bu Lina sedikit gitu ya, di program studi perencanaan wilayah dan kota dimanapun berada itu pasti ada mata kuliah prakteknya yang disebut dengan studio. Studio ini bukan studio foto ya teman-teman. Studio ini adalah istilah yang kita gunakan untuk kegiatan mata kuliah praktik, mata kuliah inti di dalam program studi perencanaan wilayah kota. Jadi mata kuliah ini sebagai sarana untuk memberikan pengalaman praktis, pengalaman di lapang untuk teman-teman mahasiswa sebagai calon planner atau calon perencana, calon ahli penata ruang, begitu ya. Di sini kegiatan teman-teman nanti diantaranya melakukan survei di lapang, kemudian berdiskusi di dalam tim, melakukan workshop, kemudian melakukan analisis gitu ya, berdiskusi, menyusun sebuah rencana tata ruang gitu ya. Ya, jadi di dalam mata kuliah studio ini dilakukan secara berkelompok. Jadi kelompoknya antara 5 hingga 10 hingga 11 maksimal. Nah, di sana nanti teman-teman punya peranannya masing-masing karena di studio ini ada beberapa aspek perencana yang menjadi acuan begitu ya. Jadi masing-masing memiliki peran sebagai penanggung jawab beberapa aspek di sini gitu. Nah, untuk praktek studio sendiri di PWK dibagi menjadi 3 jenjang gitu ya, yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama, teman-teman harus mengambil mata kuliah PWKL 4205 gitu kodenya, dengan judul mata kuliahnya adalah Studio Proses Perencanaan. Nah, setelah teman-teman lulus dan menempuh mata kuliah tersebut, teman-teman naik ke mata kuliah di semester 5, yaitu PWKL 4304 dengan nama mata kuliah Studio Perencanaan Kota. Setelah menempuh mata kuliah ini, teman-teman nanti di semester 6 harus mengambil mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah dengan kode PWKL 4408. Proses dari penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh dalam mata kuliah praktek studio ini diawali dengan teman-teman mahasiswa melakukan registrasi
mata kuliah, kemudian UT daerah akan menentukan pembimbingnya siapa dan menentukan kelompoknya. Setelah itu teman-teman setelah memiliki kelompok, teman-teman diharapkan untuk bisa berkoordinasi menentukan satu lokasi studi, kemudian melakukan persiapan penyusunan laporan proposal. Nah, penyusunan laporan proposal ini tentu membutuhkan identifikasi awal ya, teman-teman. Membutuhkan identifikasi awal, kemudian membutuhkan survei pendahuluan, kemudian setelah teman-teman mendapatkan gambaran dari lokasi studionya, teman-teman menyusun perangkat surveinya, kemudian menyusun proposal teknis dengan lengkap, gitu ya. Selanjutnya proposal tersebut dilakukan presentasi dengan Vicon ya. Di sini teman-teman nanti menyampaikan bagaimana rencana kegiatan studionya kepada dosen-dosen PWK, kemudian kita akan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposalnya atau mungkin untuk memudahkan proses pelaksanaan studio di semester ini gitu. Nah, setelah itu teman-teman melakukan survei lapang dengan perangkat yang sudah ditentukan tadi, yang sudah dijelaskan, yang sudah disusun gitu ya. Setelah pengumpulan data baik primer maupun sekunder, teman-teman melakukan kompilasi datanya. Jadi rekapitulasi data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis dan interpretasi data. Nah, setelah melakukan analisis untuk teman-teman studio proses mungkin hanya memberikan rekomendasi bagaimana penataan ruang untuk desa atau kelurahan yang menjadi lokasi studi. Nah, kemudian untuk teman-teman studio kota dan juga studio wilayah, maka teman-teman harus menyusun sampai rencana tata ruangnya, rencana tata ruang baik pola ruangnya maupun struktur ruangnya dalam bentuk laporan akhir yang kemudian hasilnya nanti akan divikonkan kembali atau dipresentasikan kembali sebelum teman-teman menghasilkan draft inner laporan akhirnya. Jadi di sini teman-teman presentasi untuk menyampaikan hasil dari proses analisis, pengumpulan data, dan juga merencanakan suatu tata ruang gitu ya di lokasi masing-masing. Di Vicon ini, Vicon yang kedua, teman-teman juga tetap akan mendapatkan masukan dan juga saran dari dosen pembahas yang nantinya saran dan masukan tersebut harus diakomodir untuk penyempurnaan draft laporannya. Setelah draft laporan selesai diperbaiki, maka diserahkan ke PWKUT melalui email, nah ini secara individu dan di laman praktik.ut.ac.id sesuai jadwal. Kemudian laporan tersebut akan dilakukan penilaian oleh pembimbing dan akan distorkan ke sistem pengujian UT, kemudian akan bisa muncul pada transkrip teman-teman, begitu ya. Ini gambaran umum dari prosesnya. Nah, kita bedah satu-satu ya, teman-teman, untuk studio proses atau studio proses perencanaan, kita sebutnya biasanya studio proses. Nah, di dalam studio proses ini, teman-teman nanti dalam satu tim harus menentukan lokasi studinya. Tadi ya, saya sudah sampaikan, semua harus menentukan lokasi studi di awal proses pelaksanaan. Nah, yang pertama di studio proses ini, teman-teman harus menentukan lokasi studi dengan luasan area satu kelurahan atau satu desa. Jadi batas yang kita gunakan di sini adalah batas administratif, satu kelurahan atau satu desa gitu. Nah, diharapkan pada mata kuliah studio ini teman-teman bisa mengidentifikasi wilayah perencanaan studio di satu desa atau satu kelurahan tersebut, kemudian bisa menyusun instrumen survei dalam bentuk kebutuhan tabel kebutuhan data, kemudian membuat angket atau membuat daftar pertanyaan atau membuat tabel observasi. Kemudian teman-teman diharapkan juga bisa mengimplementasikan teknik pelaksanaan survei di lapang ya. Saya rasa teman-teman sudah menempuh mata kuliah pengantar perencanaan wilayah dan kota dan juga pengantar proses
perencanaan, maka teman-teman sudah mempelajari bagaimana teknik untuk menyusun instrumen survei itu dan bagaimana langkah-langkah pada saat survei. Jadi teori yang sudah dipelajari itu nanti diterapkan pada mata kuliah ini di bagian awal sehingga capaian pembelajarannya terpenuhi ya. Kemudian setelah itu teman-teman menerapkan teknik pengolahan data dan informasi dengan editing, tabulasi, coding atau interpolasi data. Kemudian melakukan analisis perencanaan yang meliputi analisis fisik lingkungan, analisis ekonomi, sosial, budaya, kependudukan, sarana dan prasarana, serta analisis kelembagaan dan pembiayaan. Nah, untuk mendukung penerapan dari metode analisis ini, teman-teman silahkan pelajari kembali mata kuliah yang berhubungan dengan aspek-aspek perencanaan, misalnya mata kuliah tata guna lahan, mata kuliah ekonomi, wilayah dan kota, mata kuliah kependudukan, mata kuliah sistem sosial, mata kuliah sarana prasarana, dan lain sebagainya, pembiayaan pembangunan juga termasuk. Nah, di sana sudah diajarkan bagaimana teknik-teknik analisisnya, silahkan diterapkan pada mata kuliah praktek studio ini. Kemudian teman-teman juga harus menyusun potensi dan juga masalah yang ada di satu desa atau satu kelurahan tersebut, serta menyusun dan mempresentasikan hasil laporan yang teman-teman sudah buat atau sudah susun secara berkelompok. Nah, tentu di dalam bidang PWK gitu ya, data-data baik analisisnya juga itu harus bisa divisualisasikan dalam bentuk spasial gitu ya. Ini adalah beberapa peta yang nantinya harus teman-teman hasilkan dalam laporan studio di aspek fisik lingkungan, misalnya harus ada peta jenis tanah, curah hujan dan lain sebagainya, pun di aspek kependudukan dan juga di aspek sarana prasarana. Jadi semua data-data dan informasi tersebut harus juga bisa disajikan dalam bentuk spasial gitu ya peta. Adapun ketentuannya gitu ya, peta yang digunakan di sini harus menggunakan skala 1:5.000 sampai 1:10.000. Teman-teman diwajibkan untuk mengacu pada Peraturan Perkabik nomor 3 tahun 2016 atau Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 dan Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 terkait dengan bagaimana pembuatan peta. Kemudian menyusun rancangan proposal dan laporan dan mempresentasikannya ini sudah ya. Nah, ini untuk yang studio prosesnya. Adapun untuk studio kota, ruang lingkupnya teman-teman naik ya, tidak satu kelurahan atau satu desa lagi, tapi di sini teman-teman harus mengambil satu kecamatan yang memiliki kawasan yang memiliki karakteristik kawasan perkotaan, baik secara administratif dan isu perkotaan yang bersifat tematik mengacu pada rencana tata ruang kabupaten atau kota. Nah, mahasiswa mengambil wilayah studi kecamatan yang berada di wilayah kota atau kecamatan yang ada di kabupaten tapi memiliki karakteristik perkotaan dan diarahkan sebagai wilayah untuk pengembangan perkotaan di RT RW kabupaten tersebut. Jadi pilihannya ada dua ya, teman-teman silahkan mengambil wilayah yang di kota, gitu, yang jelas-jelas kota berarti semua kecamatannya adalah kecamatan perkotaan, atau di wilayah kecamatan di kabupaten tapi yang memiliki karakteristik perkotaan dan difungsikan sebagai kawasan perkotaan, begitu. Untuk kompetensi pembelajarannya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan studio proses. Namun pada studio kota ini atau studio perencanaan kota ya, itu teman-teman harus bisa sampai menyusun rencana tata ruangnya. Jadi tidak hanya menganalisis dan mengidentifikasi potensi masalahnya, tapi di studio kota ini teman-teman sudah harus mampu menyusun rencana struktur ruang dan juga rencana pola ruang dan juga rencana zonasinya serta indikasi program dalam bentuk laporan. Kemudian adapun peta-petanya yang harus dimuat diantaranya sebagai berikut dengan ketentuan yang masih sama ya dengan studio proses gitu. Nah, untuk studio wilayah PWKL 408 atau studio perencanaan wilayah, ini teman-teman harus mengambil
lokasi studi yang luasan areanya lebih luas lagi daripada studio kota. Di sini teman-teman harus memilih satu WP atau wilayah pengembangan atau minimal 5 kecamatan gitu ya, dengan karakteristik non perkotaan, supaya teman-teman mendapatkan gambaran terkait dengan isu-isu yang non perkotaan gitu ya. Nah, adapun karakteristik wilayahnya bisa yang wilayah non perkotaan dengan potensi pariwisata, minapolitan, agropolitan, industri atau pertambangan, pengelolaan sungai, danau, embung, waduk. Ini khususnya untuk daerah-daerah di Kalimantan ya. Kemudian ada kawasan terpadu mandiri, kawasan transmigrasi, dan program pengembangan infrastruktur strategis nasional. Jadi ada beberapa kabupaten yang memiliki program infrastruktur strategis nasional. Nah, kompetisi pembelajarannya pun di studio wilayah teman-teman juga harus sampai pada menyusun struktur ruang dan juga pola ruang, serta menyusun rencana strategisnya, gitu ya. Kalau di kota rencana zonasinya, nah kalau di studio wilayah rencana strategisnya. Ini ada beberapa peta, nanti mungkin detailnya teman-teman juga bisa melihat satu persatu dari setiap aspek petanya yang harus ada apa saja di dalam pedoman studio. Untuk peta tematik karena wilayahnya lebih luas, maka skalanya juga menjadi 1:25.000 sampai 50.000 gitu ya. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan untuk studio. Kita ada 12 kali pertemuan, teman-teman. Nanti untuk studio proses di pertemuan ke-5 itu ada Vicon proposal. Kemudian untuk studio proses presentasi laporan akhirnya ada di minggu 10. Sedangkan untuk studio kota dan wilayah, presentasi proposalnya lebih awal ya daripada studio proses, yaitu ada di pertemuan ke-4 gitu ya. Kalau untuk presentasi laporan akhirnya sama di minggu ke-10 atau di pertemuan ke-10. Nanti detailnya teman-teman bisa baca kembali di dalam pedoman. Yang jelas ada 2 kali Vicon yang harus teman-teman ingat. Untuk studio proses ada di minggu ke-5 dan 10. Kalau untuk studio kota dan wilayah ada di minggu ke-4 dan minggu ke-10. Di pertemuan ke-4 dan pertemuan ke-10. Berikut adalah stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan praktek studio. Jadi pada prinsipnya kegiatan studio ini ada di UT daerah masing-masing. Namun pengembang dari materi berada di menjadi tanggung jawab dari program studi PWK. Dalam pelaksanaannya, teman-teman nanti akan dibimbing dengan satu pembimbing dan asisten pembimbing. Nah, pembimbingnya berasal dari praktisi-praktisi yang tinggal di wilayah setempat, gitu ya. Nah, ini adalah komponen penilaian untuk mata kuliah praktik studio. Jadi ada 2 komponen penilaian, teman-teman, yaitu kegiatan studio itu sendiri yang meliputi 60% dan juga kegiatan UAS 40%. Kalau kegiatan studionya bagus, tapi UAS-nya tidak diikuti, maka teman-teman tidak akan dinyatakan lulus. Atau ketika teman-teman mengikuti UAS tapi tidak mengumpulkan laporan praktik, maka teman-teman juga tidak bisa dinyatakan lulus. Jadi parameter kelulusan pada mata kuliah ini dilihat dari 2 indikator, yaitu mengunggah laporan praktik di praktik setiap individu pada laman praktik.ut.ac.id dan juga mengikuti UAS. Pada kegiatan studio itu sendiri ada beberapa parameter penilaian, dilihat dari kelengkapan substansi laporan akhir, adanya sajian data, adanya analisis, kemudian ada identifikasi permasalahan utama dan juga ada rencana. Kemudian dinilai juga dari partisipasi teman-teman pada saat mengikuti Vicon, baik proposal maupun laporan akhir. Ini sebesar 20%.
Kemudian dilihat dari keaktifan dalam kegiatan studio yang dilihat setiap minggu atau setiap pertemuannya. Nilai tugas individu yang nantinya teman-teman kumpulkan pada laman silayar.ut.ac.id sebanyak 3 kali tugas, dan juga penilaian dari anggota kelompok. Jadi yang bekerja sama di dalam tim ini kan teman-teman ya, jadi teman-teman juga berhak menilai bagaimana kinerja antar teman gitu. Itu ya, yang menjadi catatan utama di sini adalah teman-teman harus mengikuti 2 kegiatan praktiknya dan juga UASnya. Tidak boleh salah satu. Kalau salah satu saja, maka tidak akan bisa diluluskan. Jadi jangan ada komplain di akhir kalau memang salah satu unit penilaian ini tidak terpenuhi. Begitu ya. Nah, adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa adalah pertama melakukan registrasi. Teman-teman yang diundang di sini adalah teman-teman yang sudah melakukan registrasi praktik mata kuliah studio. Kemudian teman-teman harus menghadiri penyamaan persepsi yang kami selenggarakan saat ini maupun yang diselenggarakan oleh UT daerah gitu ya. Kemudian teman-teman harus mengikuti TUEP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mengikuti kegiatan TUEP dengan aktif dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing melalui laman silayar.ut.ac.id, kemudian mengunggah laporan akhirnya pada laman praktik.ut.ac.id secara individu dan juga mengirim secara perwakilan ke email program studi PWK. Berikut adalah ketentuan dari penulisan laporan, nanti mungkin detailnya bisa teman-teman lihat dan cek di pedoman pelaksanaan studio gitu ya. Ini juga sistematika dari penulisan laporan akhirnya. Jadi ada sedikit perbedaan antara, kalau proposal semuanya sama ya, untuk 3 mata kuliah itu sama. Namun untuk laporan akhir ada sedikit perbedaan susunan atau outline untuk studio proses dan juga studio kota dan wilayah. Karena kalau untuk studio proses hanya sampai mengidentifikasi strategis kawasan dengan melihat potensi dan masalahnya. Namun untuk studio kota dan juga wilayah harus sampai menyusun rencana pola ruang dan struktur ruang maupun rencana zonasi dan rencana kawasan strategisnya. Dalam pedoman pelaksanaan studio sudah disediakan template-template. Jadi teman-teman untuk turun ke lapang pasti butuh surat pengantar yang disediakan UT daerah. Nah, silahkan teman-teman buat sesuai dengan template yang sudah ada ya. Jadi teman-teman harus memberikan usulan dulu dengan ditandatangani pembimbing studio, jadi tujuannya kemana saja instansinya, terus nama mahasiswanya siapa saja, ketua kelompoknya tanda tangan, pembimbingnya tanda tangan, dalam bentuk digital silahkan dikirim ke UT daerah masing-masing, kemudian UT daerah akan mengeluarkan surat pengantar untuk permohonan pengambilan data pada mata kuliah praktik tersebut. Nah, ini adalah contoh layout-nya. Oke, dan terima kasih. Mungkin kita banyak diskusi saja, Pak Mirza. Baik, terima kasih Bu Ulul atas penyampaian materinya teman-teman. Tadi juga rame ya di kolom chat untuk diskusinya. Nanti teman-teman akan diperlihatkan seperti apa gambaran kelompoknya. Cuman dari sisi materi yang ingin saya tekankan kembali ke teman-teman adalah ini studio merupakan mata kuliah inti PWK, kerjanya berkelompok tapi penilaiannya individu. Nggak ikut UAS nggak lulus, nggak ikut praktek, cuman ikut UAS juga nggak lulus. Jadi dua-duanya harus diikuti. Ya, oke. Baik, kita diskusi aja karena materi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ulul dari A sampai Z sudah dijelaskan ya. Bagaimana teman-teman melakukan registrasi, nanti datanya sudah disiapkan, nanti kami akan tampilkan juga data persebaran teman-teman gitu ya di masing-masing UT daerah. Itu dengan siapa saja, pasti penasaran ya pembagian kelompoknya seperti apa. Dan silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan studio, bisa diajukan melalui kolom chat atau raise hand. Silakan teman-teman. Oke, kita yang raise hand dulu. Silakan Gita. Bu Gita.
Bu Gita, halo. Oh, nggak jadi resign. Ya, nanti materinya kami share ya teman-teman ya. Sekarang kita diskusi dulu. Kira-kira teman-teman masih kebingungan apa nih gitu ya. Oh, Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Pak Burhan, silakan. Pak Burhan, Ya, selamat sore Pak sore, silakan Pak Mircen. Burhan. Ya, ini Pak saya sih mau konfirmasi aja Pak untuk saya kan untuk pembelajaran mulainya di awal Oktober ya Pak. Lalu untuk Pembelajaran di awal Oktober. ya, Untuk mulainya studio. ya betul Pak untuk Ya, untuk ya. mulainya Ya, Pak. terus lanjutkan. Nah, Pak, dapat. ya ini untuk saya sendiri belum ada kelompok Pak. Biasanya kan sudah tergabung dengan kelompok WA gitu. Apakah nanti akan diinformasikan lebih lanjut Pak untuk kelompoknya? Baik. Sudah Pak Burhan, ada lagi? Ya, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Silakan Bu Ulul. Baik, pembelajaran akan kita mulai dari tanggal, ada yang mulainya tanggal 6 ya, ada yang mulai tanggal 30, ada yang mulai 30 September, ada yang mulai 6 Agustus. Nanti teman-teman dari pihak UT daerah akan menghubungi teman-teman dan menginformasikan siapa pembimbingnya dan kapan jadwal webnya, begitu ya. Namun untuk kelompok, di akhir sesi ini akan kami bantu informasikan data kelompok yang sudah masuk di kami ya Pak Mirza, nanti mungkin bisa dibantu di-share. Teman-teman bisa inisiatif sendiri untuk membuat WAG dan mulai berdiskusi dengan satu tim itu, lokasi mana yang mau diambil gitu ya. Jadi teman-teman UT kemarin pasti sudah mengikuti OSMB PKBJJ ya. Teman-teman adalah pembelajaran mandiri, artinya harus punya inisiatif sendiri untuk belajar. Bahan dan informasi sudah kami sediakan. Silakan teman-teman inisiatif untuk memulai pembelajaran sendiri lebih awal gitu ya. Jadi nanti pas sudah ada pembimbingnya, teman-teman sudah siap dengan lokasinya di mana, diskusinya nggak akan lama. Jadi langsung pada bagaimana persiapan mau turun ke lapang begitu. Begitu Pak Burhan. Semoga menjawab. Baik Bu, terima kasih infonya Bu. Baik, intinya mencuri start ya Bu Ulul ya. Nanti Betul, sepakat. mencuri start nanti teman-teman kami akan share gitu ya, akan infokan gitu ya untuk pembagian kelompoknya. Pak Burhan dari UT mana Pak Burhan? Pak Burhan Dari Mataram Pak. Mataram. Oke, sabar ya. Nanti kami akan share juga di sana. Teman-teman bisa melihat dan teman-teman bisa komunikasi. Baik. Oke, tadi ada Pak siapa lagi yang sudah raise hand? Pak Muhammad Anggareza. Silakan. Halo, selamat sore Sore Pak. semuanya. Silakan Pak. Mohon maaf, saya mau izin bertanya soal penentuan lokasi lapangannya itu ditentukan oleh pihak kelompok atau POT-nya ya. Soalnya kan saya dengar informasi kalau mau ada pertemuan di suatu wilayah dulu gitu, sama dosen pembimbingnya, itu bagaimana? Nah, apakah ada arahannya setiap kelompok ini dipertemukan semua dulu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Reza. Ini terkait dengan hampir mirip ya dengan Pak Burhan. Nanti bagaimana pembagian kelompok, lalu bagaimana komunikasinya gitu ya. Dan apakah teman-teman boleh menentukan atau justru lokasinya ditentukan oleh UT? Silakan Bu Ulun. Baik, terima kasih. Mas Muhammad Anggareza dari UT mana? Dari Surabaya, Bu. Oke, baik. Mas Anggareza, untuk kelompok itu silahkan ditentukan sendiri oleh teman-teman dalam satu kelompok ini ya. Jadi silahkan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan lokasinya. Dalam satu tim itu silahkan bersepakat gitu ya. Sepakat yang pertama perlu teman-teman sepakati dalam tim setelah acara ini selesai begitu ya. Satu, buat WAG sendiri, kemudian diskusi pembagian tugasnya, pembagian penanggung jawab untuk masing-masing aspek, dan yang ketiga adalah menentukan lokasinya.
silahkan teman-teman menentukan lokasinya di mana, atau mungkin kalau masih bingung atau ada yang dipertimbangkan, pilih 2 lokasi yang sekiranya teman-teman mudah nanti pada saat survei di lapang gitu ya. Dalam artian gini, misalnya di Surabaya, UT Surabaya. UT Surabaya itu kan meliputi kota Surabaya, kota dan Kabupaten Sidoarjo, kota dan Kabupaten Mojokerto, Gresik gitu ya. Nah, pasti tempat tinggalnya mungkin tersebar di beberapa kabupaten itu. Mana lokasi yang mungkin lebih banyak, jadi satu anggota itu mungkin anggotanya 10, 5 diantaranya itu tinggalnya di Sidoarjo misalnya ya Mas Angga ya. Nah, pilih lokasi di Sidoarjo, mungkin bisa seperti itu. Jadi 3 poin itu dulu yang perlu teman-teman sepakati di dalam tim, sehingga nanti setelah UT daerah menginformasikan pembimbingnya, teman-teman bisa menginvite pembimbingnya dan menentukan atau meminta saran lokasi ini atau kecamatan ini boleh atau tidak gitu ya. Karena mungkin pembimbing juga akan memberikan rekomendasi lokasinya mungkin dari apakah lokasinya itu sudah sesuai dengan ruang lingkup dari studio ini atau belum kayak gitu mungkin, atau oh ternyata lokasi yang teman-teman pilih itu sudah pernah dijadikan sebagai lokasi studio, jadi diarahkan untuk mengambil lokasi yang lain. Seperti itu Mas Angga Reza, semoga menjawab. Oh, baik Bu, pertanyaannya bisa dimengerti. Satu lagi Bu, bisa? Silakan. Kan itu kan suruh membuat proposal dan lain-lain. Nah, itu setiap kelompok membuat satu apa setiap individu membuat semuanya? Nanti diupload satu orang atau bagaimana? Baik, boleh Gimana langsung tuh? dijawab dulu. Oke. Jadi proposal dan laporan akhir itu satu kelompok satu. Ya, proposalnya juga sama, laporannya juga sama gitu. Tapi meskipun sama, bisa mohon dipastikan tidak ada yang cuma nitip nama ya, Mas Angga Reza. Baik Kalau Bu, baik. ada anggota yang tidak berkontribusi di dalam tim penyusunan laporan maupun penyusunan proposal, nggak usah dimasukkan saja namanya, nggak apa-apa. Gitu ya. Kan nggak ikut kerja keras bareng. Berarti itu nguploadnya satu orang atau semuanya ngupload itu Bu? Kalau mengupload di laman praktik.ut.ac.id itu semua orang upload, jadi individu. Oh, jadi individu ya. Cuma Mm-mm. per satu kelompok itu sama gitu ya? Iya, betul. Jadi Oke. paling nanti laporannya dibagi sesuai dengan bidang yang dia kerjakan, misalnya aspek fisik dan lingkungan, ya sudah dimuat saja fisik lingkungannya, analisisnya, datanya, dan juga rencana. Kalau rencana pola ruang dan struktur ruang kan harusnya sama ya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, Clear ya Pak Reza ya, mudah-mudahan menjawab dan tetap dan justru menjadikan studio ini makin semangat. Oke, lanjut ke penanya kedua, Pak Zulfikar. Ntar habis ini habis ini Bu Amanda ya. Silakan Pak Ini Pak Zulfikar. izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, untuk penelitian studio kota itu output apa yang dicari ya Bu dalam laporan akhir? Apakah solusi atau identifikasi permasalahan saja? Terima kasih. Baik, menarik ya Bu ya. Mungkin tadi terlewat sudah disampaikan sangat jelas sama Bu Ulul. Mungkin teman-teman terlewat. Silakan Bu Ulul untuk perbedaan antara yang studio 1 dengan studio 2 ini. oke, sebentar. Output yang diminta gitu ya di studio kota ya tadi Iya, pertanyaannya. iya Bu, iya betul. Oke, silakan teman-teman nanti perhatikan ya. Di sini dijelaskan bahwasannya output oke, pertama mungkin teman-teman harus pahami dulu, ini bukan penelitian studio kota ya, berbeda. Penelitian dengan perencanaan itu berbeda ya, mohon dipahami. Yang kita maksud studio ini adalah perencanaan, bukan penelitian. Nah, kemudian yang kedua poinnya adalah apa yang menjadi output yang diinginkan pada mata kuliah ini. Nah, kalau untuk studio kota, PPKL 4304 itu sampai bisa menyusun rencana pola ruang dan rencana struktur ruang, serta rencana detail berupa rencana zonasi kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan indikasi program.
dalam bentuk laporan akhir. Sampai sini bisa dipahami? Oh, siap Bu, udah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lul. Pak Zulfikar jelas ya. Jadi nanti teman-teman harus menghasilkan rencana. Sekali lagi, harus menghasilkan rencana. Kita langsung lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Amanda Mutiara Ali. Silakan Bu Amanda. Bu Amanda, halo. Masih mute, Bu Amanda? Halo. Belum terdengar suaranya Bu Amanda? Bu Lul apa mendengar suaranya Bu Amanda? Tidak, Pak. Bu Amanda mungkin pakai headset mungkin Bu Amanda. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke penanya berikutnya. Eh, Ibu atau sudah bisa, Bu? Oh, belum terdengar Bu Amanda. Oke. Oke, kami beralih dulu ya Bu Amanda ya ke nanti Bu Amanda kembali lagi Bu Amanda kalau sudah bisa suaranya. Kita ke Bu Vegi Anugrah Sasmita. Bu Vegi silakan. Oke, selamat sore. Sore, silakan Bu Vegi. Yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ulul tadi, itu kan kelompoknya ditentukan oleh masing-masing mahasiswa dari UT daerahnya masing-masing. Pertanyaannya itu, untuk pelaksanaan survei ke lapangannya itu emang harus terjun ke lapangan langsung kah? Atau menggunakan data-data dari kalau misalnya data-data kependudukan itu misalnya dari BPS atau dari link-link kependudukan gitu. Atau emang ke kelompoknya harus melakukan observasi ke lapangannya langsung. Sekian Pak atau Ibu. Oke. Baik Bu Vegi jelas ya. Teman-teman ini pertanyaannya tentang itu Bu. Wajib atau tidak survei? Silakan Bu Ulum. Baik, terima kasih. Pertama tadi pembagian kelompok ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Salah ya Mbak. Saya luruskan dulu. Pembagian kelompok nanti akan kami informasikan di akhir sesi ini melalui link. Jadi nanti di chat akan diinformasikan link. Di situ teman-teman bisa melihat kelompoknya itu siapa saja dan silahkan saling berkoordinasi. Jadi yang teman-teman silahkan membuat WAG sendiri, itu mungkin maksudnya ya, bukan kelompoknya yang bikin sendiri, tapi kelompoknya sudah ditentukan, cuman koordinasinya silahkan dimulai sendiri, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian apakah bisa dalam survei itu mengambil data di lapang saja, ataukah mungkin perlu survei di lapang atau hanya boleh ini ya, hanya boleh menggunakan data dari situs-situs tertentu. Nah, sebenarnya teman-teman kan sudah belajar di sana ya, kemarin itu ada survei pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan primer dan sekunder. Nah, silakan dimaksimalkan kedua teknik tersebut untuk menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi memang harus mengambil data di lapang, kemudian atau harus mengambil data kalau nggak cukup dilengkapi di data dari internet gitu ya, secara sekunder, atau ngambil data sekunder dulu, kemudian nanti dilengkapi dengan data di lapang. Nah, itu sebaiknya dua-duanya dilakukan gitu. Begitu tadi, mohon maaf siapa, semoga Mbak Vega ya, semoga menjawab, atau mungkin Oke. ada yang masih dibingungkan. Baik, jelas ya Bu Vegi ya, Bu Vegi dari Bu Ulu tadi menjelaskan yang pertama kelompok sudah kami tentukan, nanti teman-teman bisa lihat. Yang berikutnya untuk grup komunikasi WA silahkan dibuat sendiri. Yang ketiga tadi kombinasi antara data sekunder dan primer itu sangat penting. Jadi mau tidak mau teman-teman juga harus yang namanya ground checking atau melakukan survei lapangan. Oke, kita ke Bu Amanda. Sorry, saya mau tanya dulu, Bu Vegi udah jelas? Atau ada yang mau dikonfirmasi kembali? Untuk sekarang sudah Pak. Oke,
Sip. Oke. Bu Amanda bisa? Masih belum terdengar suaranya Bu Amanda? Atau mungkin di mute kali yang laptopnya. Coba di. Masih belum bisa? Halo? Masih gangguan teknis. Oke, kita beralih dulu. Nanti Bu Amanda bisa mencoba. Kalau udah bersuara, suara aja nanti ya. Kita lanjut ke Pak Tri Cahyadi Kusuma. Silakan Pak Tri. Halo, Pak, kedengaran? Ya, jelas Pak Tri. Silakan. Iya, sore Pak Mirsa, betul. Ini mau nanya tentang perihal yang si layar. Nah, untuk si layar sendiri kan tadi, kalau saya tidak salah dengar ya, ada 3 yang diupload kan. Nah, yang saya tahu semester lalu itu si layar, dia berupa e-learning, terus kayak semacam ada Pak Ake kirim materi-materi itu yang kita baca-baca kan. Nah, untuk semester ini, fungsi si layar tersebut itu seperti apa? Terima kasih, Pak Mirsa. Baik, lebih kepada fungsinya si layar ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja Bu, bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih, Mas Trai. Fungsi dari si layar ini yang pertama adalah untuk teman-teman bisa melihat materi-materi. Jadi di si layar itu mirip dengan tutor atau e-learning ya, teman-teman. Di sana ada materi inisiasi. Di sana tidak ada diskusi karena diskusi dilakukan secara sinkronus seperti ini ya, teman-teman. Jadi nggak ada diskusi. Di sana ada materi dan ada tugas. Tugas itu di sana ada 3 kali yang harus teman-teman kerjakan. Tugasnya nggak sulit kok. Tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dari aspek yang teman-teman pegang atau atau di jadi tugasnya gitu. Di sana nanti ada 3 tugas. Jadi yang diupload di si layar adalah tugas individu gitu. Begitu Mas Trai. Oke ya, jelas ya, Pak Tri. Berarti dia sama tugas anu ya Pak, kayak kalau ditutur kan tugas Iya. 1, Ya, tugas 1, gitu ya betul. Pak. Mm-mm. Sama Oh, seperti TMK ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3. baik. Oke, Makasih, Pak. terima kasih Bu Lul. Makasih, Jelas Bu. ya Pak Tri ya. Kita lanjut. Nanti Bu Amanda sudah bisa? Halo? Masih belum? Gangguan teknis. Diketik aja di kolom chat nanti saya bacakan. Dari tadi Bu Amanda masih gangguan teknis ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Flora. Silakan Bu Flora. Bu Flora Fortuna. Halo. Bu Flora, halo. Halo Pak, Ya, Pak silakan. bertanya soal surat perizinan studio proses perencanaan kota. Kemarin kan studio pertama saya kan ada kesalahan dalam surat perizinan. Itu kakak studio perencanaan kota ini instansi kemana aja ya Pak? Biasanya sebelum-sebelumnya itu untuk surat perizinan surveinya. Oke. Itu saja. Ada lagi pertanyaannya? Sama ada 2 sih Pak. Yang Oke. kedua saya bertanya soal kadang kan data di BPS kan tidak terperinci, maksudnya lengkap tapi nggak detail banget. Nah, ketika saya ke kecamatan atau ke instansi yang lebih lengkap, itu datanya kurang lengkap gitu, Pak. Itu gimana ya untuk solusinya? Ada Gitu sih, lagi? Pak. Sudah? Udah itu aja cukup 2 Oke. pertanyaan. Baik, yang pertama soal bagaimana teman-teman mendokumentasikan surat menyurat ya, karena tadi mau ke instansi mana aja, Bu Ulun. Yang kedua pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana data yang tidak lengkap. Silakan Bu Ulun. Oke, instansinya mana saja? Nah, yang pertama teman-teman harus ke instansi Bapeda Litbang ya. Ada dinas perizinan. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana struktur pemerintahan dan struktur instansi di wilayah studi masing-masing. Jadi ada beberapa daerah yang perizinannya ada dinas khusus atau badan khusus, yaitu badan perizinan. Ada yang masih di Bapeda bergabung dengan litbangnya gitu, yang bergabung dengan perizinannya juga di situ. Jadi silakan teman-teman cek lagi gitu ya di wilayahnya. Jadi pertama teman-teman harus izin dulu ke bagian perizinan di lokasi kota atau kabupaten setempat. Kemudian carilah data-data ke instansi-instansi yang memang berkaitan dengan
aspek-aspek perencanaan gitu ya. Nah, ini sebenarnya detailnya teman-teman juga bisa diskusikan dengan pembimbingnya terlebih dahulu sebelum mengajukan surat izin. Karena di situ harusnya pembimbing itu menandatangani surat usulan teman-teman. Artinya pembimbing itu sudah meng-cross-check tujuannya, instansinya apakah sudah tepat dan sesuai gitu. Instansi yang sering kita mintain data di antaranya adalah Bapeda, kemudian PU, kemudian Telkom untuk jaringan-jaringan ya, Telkom, kemudian PLN, listrik untuk penyedia jaringan-jaringannya, Dinas Perairan kalau ada ya teman-teman. Jadi intinya nanti silakan didiskusikan dengan pembimbingnya karena masing-masing kabupaten itu memiliki penamaan atau nomenklatur instansinya yang berbeda-beda gitu. Itu Mbak Flora. Oke, terima kasih Bu Lur. Clear ya, Bu Lur. Atau ada yang belum terjawab mungkin? Mbak Flora, halo. Iya, Pak. Ya, Bu. Makasih, Oh, Bu. jelas ya, sip. Kita lanjut. Tadi Mbak Amanda masih belum. Mbak Amanda masih udah bisa belum? Belum ya, Mbak Amanda? Belum bisa kayaknya. Kita lanjut ke Muhammad. Siapa nih? Pak Muhammad siapa nih? Pak Muhammad. Halo. Pak Muhammad siapa nih? Pak Muhammad, halo. Dengar suara saya? Ya Pak, Ya. terima Oh, kasih Pak atas Muhammad waktunya. Fauzi, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzi Mustafa, mahasiswa UPDJ Kota Semarang. Nah, jadi pertanyaan pertama saya itu begini. Suaranya kurang jelas, Pak Fauzi. Oh iya, sudah jelas Pak? Oke, clear. Lanjut. Oh iya. Jadi pertanyaan pertama saya itu, apakah kami bisa melihat salah satu produk studio perencanaan wilayah atau kota terdahulu yang telah dibuat oleh mahasiswa UT sebelumnya, sehingga kami bisa mengetahui kurang lebih gimana cara penulisan studio maupun pembuatan petanya. Terima kasih. Oke, baik. Agak serang-serang di saya, cuman mudah-mudahan bisa didengar jelas dan Bu Ulul. Silakan Bu Ulul. Iya, baik sama Pak Mirza, saya juga agak-agak kurang jelas, tapi semoga ini benar pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah, yang bersangkutan ini pingin punya gambaran dari studio sebelumnya, begitu ya Pak? Dari proposal atau laporan yang bisa di-share ke teman-teman yang sekarang sedang mengambil. Kalau nggak salah, seperti itu tadi yang saya dengar. Mungkin kalau sedikit berbeda bisa dikonfirmasi Pak Mirza. Teman-teman kalau ingin tahu gambaran bagaimana sih produk studio, teman-teman bisa kunjungi di websitenya PWKUT, fst.ut.ac.id. Di sana ada, sebentar ya, coba. Kalau ingin tahu bagaimana gambaran dari studio itu, teman-teman bisa klik di sini PWK-FST, strip fst.ut.ac.id. Kemudian di bagian akademik ada hasil studio mahasiswa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada hasil-hasil karya teman-teman mahasiswa, tapi di sini berupa poster ya. Kami tidak bisa memberikan contoh berupa proposal dan juga laporan akhirnya, karena kecenderungan mahasiswa kita kalau dikasih contoh itu yang ada copy paste. Malas membaca, malas berpikir, akhirnya di copy paste gitu. Sehingga kita tidak bisa memberikan laporan dalam bentuk full text, tapi teman-teman kalau ingin tahu gambaran studio bagaimana yang dihasilkan, silahkan cek di sini gitu ya. Kemudian tadi untuk pedoman materi yang saya sampaikan ada pada pedoman praktik studio. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian akademik, praktik dan pedoman studio. Nah, di sini di bagian bawah dijelaskan bagaimana proses studio, dan ketika diklik di sini teman-teman akan mendapatkan dokumen proposal, dokumen pedoman pelaksanaan yang bisa teman-teman unduh begitu. Itu Pak Mirza jawaban saya, semoga menjawab ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Lul. Intinya teman-teman, kami di Prodi sudah menyediakan fasilitas website, ada YouTube, ada Instagram, IG. Silakan dipantengin tuh, di situ informasinya ada. Oke, teman-teman nggak usah khawatir. Tadi materinya Pak, linknya apa? Materinya boleh dibagi nggak Pak? Insya Allah di sana sudah ada sesuai dengan yang disampaikan Bu Ulul. Ya teman-teman silakan langsung pergi ke PWK ini ya, websitenya PWK nanti semua di sana ada. Tinggal di googling aja PWK FST. Nah, udah keluar. Gimana Pak Fauzi? Jelas? Izin satu pertanyaan lagi, Pak. Boleh, silakan Pak Fauzi. Untuk waktu surveinya itu berapa hari biasanya? Karena kita perlu surat izin untuk dari kantornya, Pak, untuk surveinya. Terima kasih. Oke, terkait dengan surat izin ini hampir mirip-mirip pertanyaan teman-teman. Nanti kalau ada yang bertanya tolong disimak ya supaya nggak mengulang Bu Ululnya. Oke, silakan Bu Ulul. Ya, terima kasih. Untuk perizinannya berapa lama? Jadi teman-teman silakan saja kalau sudah sepakat lokasinya di mana, kemudian silahkan mengidentifikasi tadi ya, yang pertama teman-teman bikin WAG, kemudian koordinasi dengan teman-teman mungkin saling mengenal satu sama lain dalam tim itu. Yang kedua, teman-teman silahkan menentukan dan berdiskusi lokasi studionya di mana, gitu ya. Setelah itu teman-teman silahkan membagi peran untuk identifikasi, membagi peran untuk penanggung jawab masing-masing aspek. Nah, kemudian yang keempat di sini, silahkan teman-teman mulai mendraft kebutuhan suratnya. Terus saya yakin nggak akan lama, dalam minggu ini juga teman-teman sudah akan tahu pembimbingnya siapa, gitu ya. Ya minggu depan lah ya, pembimbingnya siapa. Jadi ketika teman-teman ketemu pembimbingnya siapa, teman-teman langsung sampaikan 4 poin yang sudah teman-teman kerjakan ini dan minta persetujuan gitu. Adapun kalau misalnya tidak disetujui lokasinya kan tinggal mindah suratnya jadi desanya berubah atau kecamatannya berubah kayak gitu ya. Nah, kemudian itu langsung saja nanti teman-teman meskipun belum Vkon, teman-teman silahkan usulkan ke UT daerah masing-masing untuk dibantu proses diterbitkannya surat paling dalam waktu 1-2 minggu ya. Nanti surat itu keluar teman-teman bisa langsung gunakan untuk turun ke lapang dan minta data. Seperti itu teknisnya. Tolong teman-teman ini tadi udah disampaikan Bu Ulul ya. Berkali-kali jangan sampai terulang kembali. Pak Fauzi udah clear? Terima kasih, Bu. Saya kembali ke yang penanya berikutnya, Pak Prasetya Suryana. Pak Prasetya, silakan. Selamat sore Pak Mirsa, Ibu Lul. Ya. Terima kasih sebelumnya Ibu Lul, karena saya dari UPBJ Denpasar sampai sekarang sudah sampai dengan tahap pembagian kelompok. Terima kasih sebelumnya atas bimbingannya. Yang saya tanyakan di sini ada 3 item. Yang satu PWKL 4205 untuk desa, PWKL 4303 perkotaan, dan PWKL 4408 non perkotaan. Berarti apa kita harus di 3 tempat yang berbeda atau bagaimana Ibu? Dan karena kita juga dari UPBJ Denpasar kan melingkupi 3 kabupaten dan 1 kota. Apa nanti bisa antar kecamatannya beda atau dengan konteks kabupaten atau kotanya juga beda? Demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Prasetya. Lebih kepada lokusnya. Sebelum dijawab sama Bu Ulul, saya mau tanya dulu Pak Prasetya, sekarang masuk studio berapa Pak Prasetya? Di semester 4 Oke, studio baru. 1. Oke, baik. Silakan Bu Ulul disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mirza sudah diberikan pertanyaan pengantar ya. Pasti sama pertanyaannya ini Pak siapa tadi semester berapa dan mengambil studio apa? Bapak sekarang mengambil mata kuliah studio apa? Ini Bu yang kemarin disampaikan studio yang ini. Ayo yang saat mana? Ini saya ikutin. Ayo yang mana? Ya, jadi teman-teman jangan sampai nggak tahu ya sekarang sedang meregistrasikan apa, nanti salah kamar loh ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu semester ini mengambil studi apa. Kalau semester 4 sesuai dengan kurikulum, maka teman-teman semester ini mengambil mata kuliah studio proses perencanaan gitu ya, PWKL 4205. Itu di situ ada studio PWKL 4304 dan 4408, nggak usah dipikirin dulu Pak Pras. Pikirin dulu saja yang
studio PKL 4205. Memang kami sosialisasikannya ini bergabung ya teman-teman 3 mata kuliah itu, tapi teman-teman fokus pada mata kuliah yang diregistrasikan saja di semester ini. Jadi kalau misalnya belum mengambil atau semester ini belum saatnya mengambil 4403, nggak usah dipikirin dulu, fokus ke 4402 gitu. 4205 gitu ya. Jadi Pak Pras fokus ke studio proses, mengambil lokasinya 1 kelurahan atau 1 desa. Begitu ya, teman-teman? Begitu Pak Mirza. Semoga menjawab Mas Pras. Gimana Pak Prasetya? Jelas Bapak, terima kasih Jelas Bu. ya. Oke, teman-teman, nanti tolong mengambil studionya itu bertahap. 4205, 4304, 4408 gitu ya. Oke. Kita lanjut tadi Pak Galih kayaknya lebih dulu daripada Bu Indah. Silakan Pak Galih, saya beri kesempatan dulu. Pak Galih Gilman. Pak Galih Gilman, ada dalam jaringan? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaannya, bagaimana sistem praktik di lapangan untuk mahasiswa yang online dan bekerja di luar kota, Pak? Contohnya, saya tergabung di PT Bandung, kemudian bekerja di Jakarta, dan kadang-kadang ditugaskan ke luar kota. Kemudian untuk waktu prakteknya bagaimana, dan apakah akan mempengaruhi ke nilai individu? Terima kasih. Oke, baik. Inti pertanyaannya adalah registrasi di UTA, tapi bekerja di UTB, kadang-kadang juga keluar daerah. Bagaimana dengan pelaksanaan studionya gitu, Bu? Ya, benar. Oke, baik. Ini tadi juga saya lihat di chat nyambung ya dengan pertanyaan mahasiswa yang menanyakan survei lapang itu apakah wajib Bu diikuti semua kelompok atau semua anggota di dalam kelompok itu gitu ya. Sebenarnya teman-teman yang pertama gitu ya, kalau teman-teman lokasinya pindah domisili, mohon untuk pindah UPBJJ atau pindah UT daerah. Kami selalu mengingatkan di setiap semesternya untuk melakukan pindah domisili, apalagi yang mau mengikuti mata kuliah praktek supaya lebih mudah. Meskipun tidak mengikuti mata kuliah praktek, ujian kita kan UTM harus datang ke 1 lokasi tertentu. Itu juga menyulitkan kalau teman-teman sekarang terdata di UT Bandung tapi tinggalnya di Kalimantan gitu. Itu merepotkan sekali. Jadi mohon teman-teman ini jadi perhatian bersama. Kalau memang pindah domisili, silahkan pindah UPBJJ atau pindah UT daerah untuk memudahkan. Karena UT sendiri sudah hadir di 39 kota gitu ya yang bisa melayani seluruh Indonesia, itu sangat memudahkan sekali sebenarnya. Itu yang pertama, mohon dipahami dan jangan terulang kembali di semester-semester berikutnya. Kemudian wajib nggak Bu ikut survei? Sebenarnya wajib teman-teman gitu. Cuman karena gini, karena ketika teman-teman melakukan survei di lapang, melakukan observasi, pengambilan data, wawancara, itu tuh ada keterampilan tersendiri yang teman-teman asah, yang teman-teman dapatkan gitu ya. Dan keterampilan itu sangat dibutuhkan sebagai seorang planner gitu. Kalau teman-teman nggak ikut survei gitu ya, teman-teman sendiri yang rugi karena tidak memiliki kompetensi untuk bisa terjun ke lapang, menggali data, mencari informasi. Karena pada saat mengumpulkan data di lapang itu ternyata ada trik-trik tersendiri yang harus kita lakukan begitu. Nah, keterampilan-keterampilan itu yang tidak dimiliki kalau teman-teman tidak turun ke lapang. Begitu. Nah, bagaimana solusinya, Bu? Kalau saya sekarang posisi di Kalimantan tapi saya terdata di UT Bandung dan sudah diregistrasikan di UT Bandung. Ya, mau tidak mau, teman-teman harus mengikuti kegiatan praktek ini dengan jarak jauh. Artinya, kalau memungkinkan, misalnya bisa bergabung turun lapang, saya sangat harap silahkan ikut turun lapang, gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali, posisinya mungkin di tambang, sulit untuk keluar area site-nya gitu ya, teman-teman harus tetap bertanggung jawab di dalam tim itu dengan membantu melakukan analisis-analisis. Kalau analisis kan data dikumpulkan, kemudian dikasih ke teman-teman atau teman-teman mencari datanya dari internet, kemudian teman-teman lakukan analisis dan dikirim lagi.
ke teman yang ada di Bandung itu kan bisa, apalagi teknologi sekarang sangat mudah, bisa diskusi online, bisa ngirim file dengan cepat, saat ini juga terkirim. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa yang akan memudahkan dan tidak ada alasan lagi untuk tidak berkontribusi di dalam tim meskipun proses pembelajarannya dijalankan secara jarak jauh dan terpisah gitu. Itu semoga menjawab. Ya, baik Bu, jelas sudah cukup. Baik, terima kasih Bul. Intinya adalah komitmen dan tanggung jawab ya Bul ya. Ya, Teman-teman betul. itu aja dua tuh hal, komitmen dan tanggung jawab. Dah. Oke, Ya, kita siap, lanjut Pak. ke penanya berikutnya. Ibu Novi Indah siapa nih? Bu Novi, halo. Bu Novi, halo. Halo, Pak. Ya, silakan Bu Novi. Ada tanya, Pak. Ya, terdengar Bu Novi, silakan. Terima kasih. Mau menanyakan kepada Pak Hidayah, tadi kan dijelaskan, itu kan dibagi jadi tiga, Pak. Tahapannya perencanaan kota, perencanaan wilayah. Itu kan udah urutannya seperti itu. Tapi ini kan saya kebetulan kelas konversi dari D3 ke S1. Dan yang saya ambil duluan itu studio perencanaan kotanya itu jadi masalah nggak nih Ibu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bu Novi. Bu Novi berarti lompat ya, nggak ngambil studio 1 langsung ke studio 2 gitu ya Bu Novi ya? Iya, iya. Oke, ya, ya, baik. Silakan Bu Ulul. Ya, baik. Terima kasih Pak Mirza. Bu Novi dan teman-teman yang lain, mohon diperhatikan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa studio itu diambil secara berjenjang gitu ya. Jadi silahkan sesuaikan atau jangan menempuh studio di atasnya sebelum mengambil studio di bawahnya gitu ya. Ambil studio PWKL 4304 kalau sudah mengambil PWKL 4205. Ambil PWKL 408 kalau sudah menempuh PWKL 4205 dan juga 4304. Jadi begitu ya secara berurutan. Jadi ini diambilnya secara berurutan ya. Mohon diperhatikan bersama, jangan sampai nanti ada salah lagi di semester depan gitu. Nah, kemudian Bu Novi tadi kan cerita kalau Bu Novi itu adalah RPL ya Bu ya, alih kredit dari D3 ke S1. Nah, mungkin dicek kembali Bu, apakah memang studio prosesnya ini harus diambil juga atau enggak. Sepertinya kalau dari D3 biasanya yang studio prosesnya itu dibebaskan begitu. Jadi nanti Bu Novi dicek kembali, kemungkinan memang mungkin yang PWKL 4205-nya sudah dibebaskan, begitu ya Bu? Kalau misalnya sudah terlanjur mengambil studio kota, ya sudah diikuti semester ini, nanti semester depan turun dulu, baru naik ke semester ke studio wilayah, begitu Ibu? Ibu, terima kasih penjelasannya. Oke. Oke, Bu Novi, jelas ya. Kita lanjut ke berikutnya, Pak Indra Abdul Hadi. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirza, Bu Ulul. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan untuk proses perencanaan wilayah. Itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ulul untuk tidak mengambil non perkotaan. Berarti walaupun kita domisilinya di perkotaan, kita ngambilnya daerah lain ya Pak? Seperti itu. Ada lagi Pak Indra? Dan umpama kita itu mengambil daerah studinya di satu tempat, tapi kok pas-pasan dengan ada yang mengambil daerah itu juga, itu bagaimana Pak? Begitu. Itu aja Pak, terima kasih. Dua pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan lokus. Kita tinggal di perkotaan, bagaimana dengan studi wilayah ya? Iya Pak. Oke, yang kedua kalau lokusnya sama. Oke, silakan Bu Ulul. Baik, terima kasih Pak Mirza Mas Indra. Kan Mas Indra nih posisinya di UT Jakarta ya. Kemudian gimana Bu, saya masuk studio wilayah kan harusnya kabupaten. Kan masih ada kabupaten pinggirnya Jakarta Mas Indra. Jadi ya memang bisa mengambil Kabupaten Karawang, kemudian Kabupaten
Kabupaten Bogor, bisa mengambil Kabupaten Tangerang. Gitu ya, mungkin 3 informasi itu yang bisa wilayah yang bisa diambil gitu. Terus gimana kalau misalnya kembaran sama kelompok lain gitu. Nah, kita akan mendata, teman-teman dari Prodi PWK akan mendata misalnya dari UT Bogor mengambil studinya di mana saja, kemudian dari UT Serang di mana, UT Jakarta di mana, dan semuanya akan kita data. Kita akan bisa mengarahkan lokasinya gitu. Makanya Vicon itu dilakukan di awal, khususnya untuk studio kota dan wilayah dilakukan di awal gitu. Itu Mas Indra, jadi jangan khawatir, nanti akan kita arahkan. Tidak boleh ada lokasi yang sama gitu ya. Terima kasih dulu Pak Mirza. Oke, jelas ya Pak Pak Indra Mirza, ya. mungkin saya mau share screen link yang Bapak share tadi ya. Boleh. Kayaknya masih banyak yang bertanya-tanya ini di chat. Boleh, silakan Bu. Kelompoknya di mana? Kelompoknya di mana? Kok nggak ada nama saya gitu ya? Sebentar, saya siapkan dulu. Mungkin nggak dibuka sheet-nya ya. Silakan Ya, Bu Bulul kalau makanya. mau di-share dulu. Oke, teman-teman di sini ya, di link yang dikirim Pak Mirza, kalau posisinya gini blank sama sekali, teman-teman silakan tarik dulu ke atas paling pojok. Di sininya juga klik yang paling pojok, baru kemudian search nama teman-teman. Di sini sudah ada pembagian, jadi batasnya tanda kuning ini adalah batas anggota kelompok. Misalnya ini ya, teman-teman, nah ini tadi harus tahu sedang meregistrasi mata kuliah apa. Gitu ya. Ini sudah ada kode-kodenya sendiri-sendiri, PWKL 4205, PWKL 4304, dan juga PWKL 4408. Nah, kalau kayak gini kok nggak ada isinya, jangan panik teman-teman. Silakan digeser ke bagian pojok dan bagian pojok atasnya supaya dia muncul gitu ya. Nah, ketika udah seperti ini, oh ya aku ngambil mata kuliah PWKL 4205. Nah, UT mana? Misalnya, saya registrasinya di UT Surabaya, cari di sini yang Surabaya. Mana Surabaya? Nah, ini Surabaya. Nah, Surabaya ini ada beberapa kelas, nah baru nyari namanya gitu. Gitu ya. Kalau misalnya PWKL 4408, nah dicarinya sebelah sini. Gitu ya, teman-teman. Semoga nggak ada pertanyaan lagi mana kelompok saya gitu. Kalau ada nama yang nggak ada di sini dan benar-benar nggak ada, silakan di screenshot dan di WA ke saya. Akan saya cek pada database kita. Akan saya konfirmasi dengan database kita. Jadi pastikan dulu, cek yang benar gitu ya, kelasnya, UT daerah mana, baru namanya. Begitu ya, terima kasih. Baik, teman-teman itu ya. Jadi data itu adalah data teman-teman yang sudah registrasi. Ya, yang sudah registrasi sudah kami tarik datanya dan sudah kami tampilkan seperti yang tadi Bu Bulul tampilkan ya. Jadi nggak ada kemungkinan besar sudah semua teman-teman mahasiswa tergabung di sana namanya, datanya. Kalau yang belum ada sama sekali, tolong di screenshot ya, ada NIM, ada nama mahasiswa, silakan kirim ke PWKUT atau ke kami ya, ke saya dan maupun Bu Ulun. Baik, kita lanjut. Tadi Pak Indra sudah bertanya, Pak Surya Atmaja. Pak Surya, halo. Pak Surya. Halo Pak. Ya, silakan Pak Surya. Jelas Pak. Jelas Pak Surya. Sebenarnya bukan bertanya sih Pak, cuman kayak diskusi ya, bisa juga jadi pertanyaan juga terkait pengalaman dari studio sebelumnya gitu Pak. Kemarin juga sempat diskusi sama pembimbing gitu kan, sama Bu Istik gitu kan, untuk studio proses selanjutnya gitu Bu, Pak, apakah bisa gitu kan dari web awal sampai web akhir itu kan biasa pakai aplikasi Teams atau bisa pakai Zoom gitu Pak. Nah, maksud saya apakah bisa Pak setiap sekali web itu di-record gitu Pak? Karena masalahnya gini Pak, kayak misalkan kayak saya ini kan notabene kerja keluar gitu Pak, dinas keluar gitu, dan kadang-kadang jarang dapat tempat yang memang sinyalnya memungkinkan gitu Pak. Dan bisa juga kadang-kadang saya nggak sempat ikut atau apa. Itu kan kalau misalkan webnya di record itu kan bisa cukup membantu juga saya untuk apa saja sih yang udah di web kemarin udah dibahas gitu Pak.
terkait itu. Nah, maksudnya gitu aja sih Pak. Untuk kedepannya bisa di-share atau di-record gitu Pak. Oke, itu saja Pak Surya. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Baik, ini terkait dengan teknis ya Bu Ulul ya, untuk dalam proses Iya, pembimbingan. Silakan betul Bu Pak. Ulul. Ya, baik. Terima kasih Pak Atmaja. Teman-teman, kita pada saat pembimbingan web itu dilakukan dengan Microsoft Teams, gitu ya. Kalau teman-teman login dengan Microsoft Teams, dengan akun yang teman-teman miliki masing-masing, tentu bisa digunakan untuk recording. Kalau udah login dengan akun Teams-nya masing-masing, tapi nggak bisa nge-record, lapor ke saya. Gitu. Pak Surya sudah login dengan akun e-kampusnya? Sudah Bu, cuman maksud saya gini Bu, kalau misalkan memang saya tidak berkesempatan hadir gitu Bu. Itu kan yang maksud Ibu, itu kan kalau misalkan saya bisa gabung, terus saya bisa record sendiri gitu Bu. Maksud saya apa bisa di-record dari pihak pembimbingnya gitu, terus nanti pembimbing nge-share ke grup WA gitu Bu. Oke, nah teman-teman kan pembelajar mandiri. Kalau Pak Surya nggak bisa hadir, nggak bisa record, kan masih ada anggota teman lain yang bisa record juga dengan akun e-kampusnya masing-masing. Gitu. Jadi saya rasa tidak jadi masalah ya. Tinggal bagaimana inisiatif teman-teman dalam belajar mandiri itu tadi. Nggak usah nunggu yang lain gitu. Karena pembimbing itu di luar instansi UT, maka tidak memiliki akun e-kampus. Yang bisa memiliki akun e-kampus ya teman-teman mahasiswa gitu. Itu ya Pak Surya. Oke, baik Bu. Baik, ini kembali lagi ke tadi ya. Dua hal penting yang mesti teman-teman pegang, komitmen dan tanggung jawab. Jadi kita sudah dikasih fasilitas Microsoft Teams, teman-teman sudah tadi Pak Surya sudah bisa join, silakan dimanfaatkan dengan baik. Tentunya tadi betul yang dikatakan Bu Ulul, Bapak Ibu pembimbing itu di luar UT, jadi nggak dapat akunnya e-kampus. Jadi teman-teman yang bisa ngerekam atau nge-record. Terima kasih Pak Surya, kita lanjut. Waktunya sudah 4:30. Nanti kasihan teman-teman yang di timur. Kita batasi sampai jam 5 mungkin Bu Ulul ya. Pak. Boleh. Baik, oke. Kita lanjut dulu ke Bu Monica Vitalia Gintu. Bu Monica, halo. Bu Monica, halo. Bu Monica, halo. Oke, belum menjawab. Kita geser ke Pak Zainun. Ya, halo Pak. Oh, sudah jawab. Oke, silakan Bu Monica. Ya, Pak, mau tanya, kita ada kontrak apa tuh ini apa 1x2 studio. Studio 43 apa yang proses itu studio proses perencanaan kota sama studio proses perencanaan ke apa itu. Pokoknya 2 no Pak. Yang wilayah kita ambil. Jadi ambil yang untuk ketiga. Jadi ini 1x2 kita kontrak 1 kali. Apa DP judul nanti sama atau bagaimana itu Pak? Atau beda nantinya? Aduh. Sudah. Kasih, Ada Pak. lagi Iya, pertanyaannya? Udah. Oke, luar biasa teman-teman, ini seperti Superman ya. Satu semester ngambilnya dua studio. Silakan Bu Ulul, bagaimana terkait dengan outputnya? Tadi Oke, baik. Kalau teman-teman sudah dijelaskan ya di dalam pedoman penyelenggaraan studio, kemudian di dalam sosialisasi, bahkan di klinik mantep seringkali kami sampaikan, di katalog pun juga sudah diarahkan, kalau baca ya, kalau nggak baca, nah ini yang repotnya kalau nggak baca. Kalau baca katalog, teman-teman sudah diarahkan bahwasanya harus mengambil mata kuliah studio, praktik studio itu secara berurutan dan bertahap. Di sana sudah dijelaskan. Teman-teman kalau mau registrasi, bisa koordinasi atau konsultasi dengan PA-nya masing-masing, pembimbing akademik masing-masing. Biasanya setiap semester PA juga selalu mengingatkan, mohon bisa melakukan registrasi sesuai dengan kurikulum, gitu ya. Meskipun non-SIPAS, gitu ya, harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Karena kurikulum itu disusun berjenjang ya, ada tahapannya ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil atau harusnya lulus mata kuliah ini dulu sebagai dasar atau bekal baru melanjut ke mata kuliah sebelumnya gitu. Kemudian bagaimana kalau udah terlanjur ambil 2, ya harus tanggung jawab terhadap dua-duanya. Ada kompensasi dan segala macam tidak ada. Kalau memang sudah memilih 2
studio itu, ya silakan dijalani proses pembelajaran 2 mata kuliah studio yang cukup berat itu dengan produk yang berbeda. Kalau studio kota yang harus bisa menghasilkan peta pola ruang, struktur ruang, dan zonasi bahkan indikasi programnya begitu ya untuk lokasi perkotaan, dan wilayahnya juga harus menghasilkan dokumen rencana tata ruang wilayah yang baik juga ya di wilayah non perkotaan, kemudian lokasinya lebih luas, kemudian luarannya sampai pada rencana pola ruang, struktur ruang, dan juga kawasan strategis. Seperti itu, Bu Monika. Baik. Dari Manado ya? Di Manado ada Bu Farisa, bisa konsultasi PA-nya mungkin ya sebelum registrasi, teman-teman. Supaya tidak terulang kembali. Begitu, Bu Monika. Iya, Oke, jelas ya, Bu Menjawab. Monika? Iya, sudah jelas, Pak. Oke, siap, nanti siap tempur ya. Jangan lupa Iya. amunisinya 2 disiapkan gitu studio ya. ya. 2 Iya, studio. 2 studio 1 kali ini. Mantap. Oke, kita geser ke Mantap. Pak Zainun. Makasih, Bu. Pak Zainun, halo. Pak Zainun. Pak Zainun. Pak Zainun, halo. Belum menyambung, sepertinya gangguan sinyal. Hai, kembali lagi Bu Amanda, halo. Halo, Sudah sore. terdengar. Silakan Bu Sudah Amanda. bisa ya? Yang ingin saya tanyakan adalah kalau misal ini dalam satu kelompok, misalnya namanya A, tidak bertanggung jawab nih Pak dengan tugas yang telah diberikan. Kan nanti ada pembagian tugas-tugas dalam satu kelompok itu kan. Nanti dalam penyusunan jurnalnya itu kan kalau ada yang tidak bertanggung jawab satu, misal dalam jurnal itu kan ada yang kosong. Ya kan, jawabannya ada yang kosong, itu nanti sistematika penilaiannya gimana Pak? Kalau jurnalnya itu nggak utuh, nggak jadi utuh gitu. Paham ya? Baik, Bu Amanda di semester berapa sekarang? Di semester 4. Oke, baik. Silakan Bu Lul. Ini terkait dengan free rider. Oke, saya pertegas saja Bu Amanda ya, free rider. Silakan Bu Lul. Baik, terima kasih Pak Mirza, Mbak Amanda. Free rider. Tadi juga di chat juga ada pertanyaan ya terkait dengan teman kelompok yang free rider. Kalau dijumpai di studio ini gimana ya? Boleh nggak untuk mengusulkan ganti kelompok gitu ya? Jadi nyambung pertanyaannya. Nah, pertama, Mbak Amanda, kita nggak menyusun jurnal, Mbak Amanda. Kita menyusun laporan akhir ya. Mohon dibedakan antara penelitian dan perencanaan. Studio ini kita menyusun dokumen perencanaan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana Bu kalau misalnya dalam satu tim saya ini ada yang nggak aktif, padahal kan dia punya tanggung jawab sendiri, sehingga ini mengganggu kinerja kelompok. Kalau memang ada mahasiswa atau teman yang seperti ini, yang pertama kasih peringatan gitu ya, kasih ajakan untuk bergabung dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Cuman kalau sudah diingatkan 1, 2, 3 kali, sudah lapor pembimbing, lapor ke saya juga atau lapor ke Pak Mirza nanti, tetap kok dia kayaknya nggak ada efek jerah dan nggak mau membantu sama sekali, tinggalkan Mbak, ambil alih aspek yang jadi tanggung jawab dia. Mbak bisa keluarkan dari grup kalau mau, kalau nggak mau dikeluarkan dari grup ya sudah buat koordinasi sendiri, sehingga dia juga kalau misalnya dia nggak ngirim laporannya atau tanggung jawab dia, ya jangan dikasih laporan secara utuh, kan nanti ketahuan di sistem kok laporannya beda dengan rencana yang dihasilkan, kok beda dengan yang punyanya teman-teman yang lainnya gitu. Pasti ada sesuatu nih, kenapa kok dia pekerjaannya beda sendiri, gitu. Berarti kan dia tidak mampu bekerja di dalam tim. Kita akan memberikan penilaian khusus juga bagi orang-orang seperti itu. Gitu. Jadi jangan khawatir, jangan dianggap, ya pasti akan membebani ya, tapi mohon langsung inisiatif tinggi, langsung ayo kita ambil alih teman-teman yang masih mau berkomitmen, ambil alih, kemudian kerjakan. Yang bermasalah tadi atau free rider tersebut jangan dikasih laporannya gitu, ya udah
Berarti kalau misalnya udah diingatkan 3 kali, diingatkan pembimbing udah mengingatkan, saya Pak Mirza sudah mengingatkan, kok nggak ada progres apa-apa, berarti nggak niat dan nggak komit menyelesaikan, ya udah tinggalin aja gitu. Terus kemudian pertanyaan tadi, bisa nggak ditukar kelompoknya? Nggak bisa, teman-teman. Itu kelompok sudah baku seperti itu, jadi ya terima saja kalau misalnya di situ ada yang misalnya free rider seperti itu, cukup jadi catatan dan ya catatan merah ya. Jadi nggak usah di ini lagi gitu, nggak usah dilibatkan lagi kalau memang sudah dikonfirmasi berkali-kali. Jadi nggak langsung diputus ya teman-teman, mohon nggak langsung diputus, tapi kasih pengertian dulu, diingatkan, diajak 1-2 kali, kalau memang tidak ada perubahan ya sudah, baru tinggalkan begitu. Kemudian nyambung juga ada pertanyaan yang, Bu, bisa nggak kelompoknya saya sama dengan tahun lalu? Bisa nggak saya berubah dengan tahun lalu? Teman-teman mahasiswa, registrasi setiap semesternya itu yang jumlah mahasiswanya dan nama mahasiswanya yang ada di UT daerah itu masing-masing berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa oh sama lagi, oh berubah lagi, atau nggak bisa seperti itu, ya pasti akan berubah setiap semesternya gitu ya. Sesuai dengan data yang registrasi di UT daerah tersebut. Jadi mohon bisa dimengerti, dan saya rasa sebagai seorang planner ketika di dunia kerja pun kita harus mampu bekerja dengan tim manapun ya Pak Mirza ya, mungkin yang tiba-tiba kita dipercaya untuk mengerjakan rencana tata ruang di Jayapura, ya kita harus bekerja dengan tim Jayapura gitu. Seperti itu. Jadi itu ya soft skill lain yang diasah sebenarnya di dalam proses studio ini, yaitu bekerja di dalam tim gitu, yang nggak ada teorinya, tapi ya itu kenyataan yang kita pelajari di sini. Itu Pak Mirza, mungkin monggo Bapak Ibu jika mau menambahkan ya mungkin. Baik, terima kasih Bu Ul, sudah sangat jelas ya. Bu Amanda, dari pertanyaannya terkait. Nah, ini teman-teman juga perhatikan. Jadi kami pun di Prodi ketika 1 kali, 2 kali, 3 kali TUEP tidak hadir, maka akan kami surati, bukan memberikan surat cinta untuk apa? Pemanggilan. Ya, bila yang bersangkutan tidak memiliki komitmen, gitu, tidak mau meneruskan, tidak mau berusaha tadi berkolaborasi dengan kelompoknya, maka secara otomatis nanti dia akan tidak lulus di studio tersebut, meskipun gitu ya, meskipun UASnya mendapatkan nilai 100 ya, karena dia tidak mengupload laporan atau bahkan laporan yang diupload itu salah gitu ya. Jadi mentionnya Bu Ulul udah sangat jelas. Pak Zainun bisa? Bu Amanda gimana, clear? Ada tanggapan? Bu Amanda udah oke ya? Assalamualaikum Bu. Pak, Oke. Dengan siapa ini? 044 233 181. dengan Pak Supri UT Majene. Oke. Bisa di-rename ya Pak namanya? Oh ya, siap. Oke. Pak Zainun ada kendala teknis ya Pak Zainun untuk mic-nya ya? Pak Zainun belum bisa. Oke, ke Bapak ini dulu deh, yang di Majene. Silakan Pak. Siap, saya sementara rename dulu nama. Silakan Bapak. Pertanyaannya apa? Ya, kasih atas waktunya Pak. Kasih terkait dengan proses studi ini yang ingin saya tanyakan, karena di awal kami ambil istilahnya PTM non SIPAS itu pas registrasi mata kuliah itu secara otomatis terregistrasi di semester 5 itu untuk studio perencanaan kota. Sementara kami di studio proses itu belum selesai. Jadi gimana itu dua studio terregister? Mohon pencerahannya. Baik, ini case-nya hampir mirip ya, boleh kayak tadi ya, kayak Bu Monika nih. 1 semester 2 studio ya Pak Subri ya? Iya, siap. Studio proses dan studio kota, begitu? Iya. Baik, berarti tadi Pak Supri nggak mendengarkan, nggak menyimak apa yang sudah dijelaskan Bu Ulul. Perlu diulangi lagi? Saya dengar sih, cuma maksudnya gimana kira-kira yang studio 2-nya itu. Saya dengar sih tadi, cuma studio 2-nya itu seperti apa. Artinya dipindah ke studio semester selanjutnya atau seperti apa.
anunya apa penyelesaiannya gitu. Oke. Pak Subri berarti semester ini 2 studio gitu kan? Iya, ya. Ya, berarti dua-duanya dijalani Pak Subri. Oh, gitu bisa ya. Kan Iya. kemarin anunya harus berjenjang dari studio 1 dulu baru studio proses dulu baru studio perencanaan kota. Jadi artinya diselesaikan dulu ini atau bersamaan? Ya, ini terkait dengan registrasi ya Bu Ulul ya. Terkait dengan registrasi ini kan registrasi kan teman-teman yang meregistrasikan kan. Tidak mungkin otomatis langsung masuk. Iya, artinya kan kalau di istilahnya pendaftaran itu kan ada SIPAS dan itu dia secara otomatis terregister di setiap semester 1 sampai kemarin itu otomatis, jadi kami menambah di semester penambahan mata kuliah itu di studi proses itu karena kami belum selesai. Oke. Pak Subri SIPAS atau non SIPAS? SIPAS sepertinya. SIPAS ya. Hmm. Oke, mungkin Bu Farisa, kita kasih kesempatan Bu Farisa ya, Bu Ulul ya. Iya. Untuk terkait dengan registrasi mungkin. Sebelum ke Bu Farisa mungkin saya mau jawab dulu. Pak Boleh, silakan, Subri, Bu. kalau gimana kalau udah terlanjur registrasi 2 mata kuliah ya harus 2 tanggung jawab terhadap 2 mata kuliah itu Pak Subri. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi produk atau luaran untuk studio proses harus diselesaikan, pun produk untuk studio kota juga harus diselesaikan. Ini juga mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman. Bu, gimana sih kemarin tuh temanku ada kok dia nggak kerja gitu ya. Dia tuh nggak kerja sama sekali Bu, tapi dia kok bisa lulus ya Bu ke studio selanjutnya gitu. Saya pertanyaan gitu sering banget gitu, kayak nggak terima gitu loh ketemu teman yang sama dan nggak kerja di semester berikut di studio berikutnya. Yang biasanya bisa mengambil seperti itu karena teman-teman mengambil SIPAS. Jadi memang kalau SIPAS kan setiap semesternya sudah terregistrasi kan mata kuliah sesuai dengan kurikulumnya ya teman-teman. Jadi ya sudah diikuti saja, tapi harus tetap bertanggung jawab. Jangan sampai semester ini nggak lulus lagi gitu, sehingga nanti numpuk lagi, punya hutang lagi, punya hutang lagi, punya hutang lagi gitu. Jadi yang terlanjur registrasi 2 mata kuliah tersebut ya harus tanggung jawab terhadap keduanya gitu. Itu Pak Mirza, monggo Bu Farisa kalau Silakan ada Bu yang mau Farisa kalau menambahkan mau ada ya. tambahkan. Mungkin kalau secara sudah terjawab oleh Ibu Ulul, Pak, memang harus semuanya. Cuman kalau dari segi teknis registrasi, memang kalau memang SIPAS, meskipun yang sebelumnya tidak lulus, sistem tetap akan memberikan suggestion registrasi mata kuliah sesuai kurikulum itu, Pak. Nah, kenapa bisa sampai yang mata kuliah tidak lulus itu bisa ada lagi terregistrasi? Itu biasanya mahasiswa tambah mata kuliah. Nah, kalau dia SIPAS, jadi begini ke teman-teman, kalau dia SIPAS, misalnya di semester sebelumnya ada yang tidak lulus gitu ya. Nah, pada semester sekarang yang berjalan, maka sistem akan memberikan daftar mata kuliah di semester berjalan, gitu ya. Yang tidak lulus itu memang tidak ada kontrol ya dari sistem, memang teman-teman bisa menambahkan secara manual. Itu biasanya setelah sudah terregistrasi mata kuliah paket, teman-teman itu menambahkan secara manual yang seperti itu. Mungkin Pak Subdi melakukan demikian, makanya dia terregistrasi 2 mata kuliah. Itu untuk paket. Nah, jadi memang untuk teman-teman paket tidak boleh mengambil mata kuliah di atas, tapi bisa mengambil mata kuliah yang tidak lulus di bawah. Nah, jadi memang itu memungkinkan secara registrasi. Jadi mungkin kesadaran teman-teman mahasiswa masing-masing supaya tidak menambahkan mata kuliah sebelumnya di semester yang bersamaan gitu. Kalau kita sudah lihat nih, oh ternyata ada studio nih yang diregistrasikan oleh sistem nih di lab kita gitu. Jadi lebih teliti saja sih teman-teman untuk melihat mata kuliah yang ditawarkan oleh sistem ya. Mungkin saya tidak bosan mengatakan ini teman-teman sekalian. Sekarang migrasi dari SRS 4G ke 5G itu masih sedang berlangsung karena banyak sekali data yang harus dimigrasi ya teman-teman. Sering ada error, itu banyak sekali ada error. Jadi mahasiswa semester depan nanti kalau misalnya registrasi perhatikan kurikulum, katalog kurikulum teman-teman. Apakah ataupun LKAM, perhatikan baik-baik dengan seksama apakah teman-teman itu sudah terregistrasi di semester yang sesuai, yang seharusnya. Ya, ada mahasiswa yang harusnya terregistrasi di semester 5, tetapi mata kuliah yang muncul di lip registrasi mereka adalah mata kuliah semester 6. Nah, itu harus segera dilaporkan di UT daerah. Itu mohon diperhatikan ya teman-teman. Human error itu kita mau tidak mau harus deal with it,
berkompromi ya, karena migrasi data besar-besaran masih sedang berlangsung. Itu saja Baik. Pak Menko. Terima kasih Bu Farisa. Pak Subri, jelas Pak Subri? Ada tanggapan? Ya, harapan saya kemarin ini tidak boleh lanjut ke proses studio di studio perencanaan kota kalau tidak selesai studio proses. Pas saya registrasi, secara otomatis ada itu. Terus saya pikir, kan kita harus selesai dulu di proses, makanya saya tambah registrasi begitu. Oke, baik Pak Subri. Ini tadi yang sudah disampaikan Bu Ul dan Bu Farisa ya. Jadi kita memang lagi proses juga penyempurnaan sistem. Yang penting teman-teman tadi bagaimana teman-teman bisa lebih teliti gitu ya, memperhatikan setiap mata kuliah yang memang teman-teman akan ambil. Mudah-mudahan apa yang tadi di kendala Pak Subri bisa segera terselesaikan dan tidak menjadi bottleneck ya. Semuanya numpuk-numpuk di satu semester seperti yang teman-teman yang lain. Oke, Pak Zainun, Pak Zainun, halo. Kita punya waktu 15 menit lagi. Pak Zainun, sudah bisa on mic? Pak Zainun. Pak Zainun. Oke. Pak Zainun belum menyambung. Saya ingin satu aja Bu, penanya dari kolom chat yang terakhir dari Bu Suci ya kalau nggak salah ya. Terkait dengan apa bisa kalau tidak lolos studio kota bisa mengikuti studio wilayah. Nah ini sebenarnya sama ya, mirip pertanyaannya dengan Pak Supri tadi. Mau ditanggapi Bu Lul, silakan. Ya, sudah saya jawab tadi Pak ya. Oke, baik. Ini Pak Zainul masih bisa di ini belum? Pak Zainul sepertinya kendala teknis ya. Bisa ditulis di chat mungkin Pak. Sebenarnya ya sambil menunggu chat dari Pak Zainul, mungkin saya mau menjawab ya pertanyaan yang ada di kolom chat dan belum terjawab tadi. Jadi ada yang menanyakan, boleh nggak pindah kelompok atau ganti kelompok? Tidak bisa ya teman-teman. Kelompok sudah ditetapkan dan di share ini sudah diajukan izin kelasnya, mohon diikuti ya. Silahkan bekerja sama dengan baik di dalam tim gitu ya. Semua harus berkomitmen. Kalau semua komitmen, pasti nggak ada yang namanya istilahnya free rider gitu ya. Ya, kalau terus ini kemudian kalau misalnya ada yang anggota kelompok yang tidak bekerja gitu ya, bermasalah, silahkan saja, jangan ragu-ragu untuk disampaikan disampaikan ke saya maupun ke Pak Mirza begitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan juga yang sebenarnya ini sangat teknis sekali. Ditanyakan kalau misalnya di studio itu di wilayah studionya nggak ada data kependudukan gitu ya, atau ada perbedaan data kependudukan gitu ya. Nah itu solusinya gimana? Sebenarnya teman-teman ini nanti bisa diskusikan dengan pembimbing, membandingkan dua data tersebut mana yang lebih rasional gitu ya. Nah itu yang digunakan gitu. Yang jelas harus ada justifikasinya kenapa menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS atau kenapa kok menggunakan data yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil gitu ya. Itu sangat teknis sekali, nanti teman-teman bisa diskusikan dengan pembimbingnya masing-masing. Begitu. Selebihnya tadi pertanyaannya masalah kelompok-kelompok dan kelompok, kami rasa sudah sangat jelas ya. Kelompok sudah dibagikan, silahkan dicek di sana. Tidak ada nama yang tidak ada, insya Allah. Kemudian untuk pedomannya bisa diakses di website PWK. Untuk contoh produk studio atau output studio juga ada di websitenya PWK. Dan sekali lagi mungkin saya ucapkan selamat memasuki studio, selamat bekerja keras dan bekerja sama dengan baik, saling menguatkan antara tim gitu ya. Mungkin bisa meskipun ini web gitu ya, mungkin bisa sering-sering diskusi mandiri gitu ya, karena teman-teman ingat sekali lagi adalah pembelajaran mandiri. Jadi diskusi jangan hanya mengandalkan pertemuan Sabtu atau Minggu dengan pembimbing, tapi lebih dari itu setiap malam atau 2 malam sekali teman-teman harus berkumpul dan berdiskusi. Jangan manja,
Jangan nunggu disuapin karena semuanya di sini sudah dewasa dan sudah memilih kuliah dan bekerja, pasti sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Semangat teman-teman, semoga bisa lulus di mata kuliah ini dengan baik, dengan hasil yang sangat memuaskan. Begitu Pak dari saya mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulus, sekaligus tadi ya ada closing statement gitu ya. Tidak bosan-bosannya diingatkan ke teman-teman sebagai pembelajar mandiri ya, yang tentunya sudah memiliki tanggung jawab dan komitmen dan itu harus dipenuhi. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan kita kayaknya tadi diskusinya juga sudah cukup panjang, hampir jam 5 dan di timur sudah hampir jam 7. Jadi saya selaku pembawa acara, moderator pada sore hari ini, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga apa? Patri ada satu lagi sebelum saya tutup. 1 menit. Bu, Pak, minta tips and triknya. Untuk yang tadi, yang untuk teman-teman yang untuk mulai studio. Kalau dari Bu Ulu sama Pak Mirsa seperti apa selain tadi mengenai apa? Disiplin sama apa tadi yang Pak Mirsa bilang selain dari itu coba. Makasih Pak. Kayaknya harusnya kalau tips and trick ini udah dibagiin di klinik mantep. Ini Pak Tri udah bolak-balik ikut klinik mantep kan? Baik. Sudah sih Pak. Ini sekaligus menutup ya teman-teman di sore hari ini. Tentunya tips and trick dalam menyelesaikan studio ini teman-teman harus pahami dulu. Tadi materinya Bu Ulul itu antara studio 1, 2, dan 3 itu tolong dipahami apa sih sebenarnya juntrungannya, outputnya, goals-nya itu apa ya. Tolong itu dibaca, terus di pedoman itu dilihat peta apa yang harus teman-teman hasilkan. Oh, petanya ini. Kalau petanya ini, datanya dari mana? Itu juga bisa didiskusikan dengan pembimbing. Tips and trick itu lebih kepada kitanya sebenarnya. Ya, lebih kepada kitanya untuk memahami rule of the game-nya dari studio ini. Ya, ada sekian kali to web, teman-teman. Step by step-nya itu harus diikuti, jangan sampai lost. Kalau sudah kita nggak baca pedoman, nggak pernah ikut to web, nggak ngerti nih mau arahnya kemana, ya udah tujuannya ke Mekah jadinya ke Afrika Selatan jadinya. Nah itu Bu Patri, mudah-mudahan saya kira teman-teman sudah bisa ya, pedomannya sudah ada gitu ya, kita juga sudah sediakan dan tentunya kami pun di dalam proses nanti ada setelah ini akan ada penyamaan persepsi juga dengan pembimbing, tentunya kami juga akan berpesan dan menitipkan teman-teman semua. Untuk apa? Untuk memperkaya khasanah keilmuan teman-teman terhadap dunia planning. Dunia planning itu dunia dinamis. Ya. Jadi tips and trick-nya kami lebih tekankan kepada teman-teman dulu, nanti dalam proses teknisnya itu bisa berkolaborasi dengan pembimbing. Pembimbing itu hanya ya seperti pelatih tinju, pemainnya itu teman-teman. Ya, yang babak belur teman-teman, tapi yang dapat prestasi ya teman-teman. Oke. Itu ya Pak Tri ya. Tetap semangat untuk menjadi petarung perencana tata ruang. Oke, Pak Fauzi, mohon maaf waktunya sudah jam 5, teman-teman. Kasihan nanti yang di timur ya terlalu malam. Jadi sekali lagi sukses buat teman-teman semua tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ulul. Jangan pernah putus asa karena kami di Prodi juga selalu hadir untuk berdiskusi dengan teman-teman semua. Ya, teman-teman adalah bagian dari keluarga besar Prodi PWK-UT. Kita tumbuh bersama, kita berkembang bersama, dan kita sukses bersama. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita